Halo, teman-teman. Namaku Aan dan aku tinggal di desa yang asri dan penuh kebun hijau. Hari ini, aku mau cerita tentang sahabat terbaikku yang tinggal di halaman rumahku. Dia bukan manusia, bukan juga anjing atau kucing. Sahabatku ini adalah seekor ayam jago yang keren dan pemberani banget. Namanya Koko. Setiap pagi, aku bangun bukan karena alarm di handphoneku, tapi karena kokokan Koko yang selalu lantang menyambut pagi. Setiap pagi, sekitar jam 5, aku dengar suara kukuruyuup dari luar jendela kamarku. Itu dia, Koko. Aku langsung tersenyum. Rasanya pagi nggak lengkap tanpa kokokan Koko. Kokokan Koko tuh bukan asal-asalan loh. Dia benar-benar tahu kapan harus mulai berkokok. Kata ayah, ayam jago seperti Koko punya jam biologis yang sangat akurat. Meski masih gelap, Koko bisa ngerasain kalau sebentar lagi matahari akan muncul. Ada perubahan cahaya yang bisa dia rasakan dengan sangat peka. Ayahku sering bilang, Koko itu lebih jago dari jam waker. Kadang aku suka mikir, gimana ya rasanya jadi ayam jago yang bisa tahu kapan pagi tiba? Kok kayaknya keren banget? Oh iya, ngomong-ngomong soal kokokannya, Koko bisa berkokok lebih dari 15 kali sehari loh. Bisa lebih banyak kalau lagi ada pertunjukan. Hah, pertunjukan? Iya. Jadi begini, kalau ada ayam jago lain yang berani-beraninya mendekati wilayah Koko, Koko nggak akan tinggal diam. Dia bakal langsung ngeluarin suara kokokan yang lebih keras lagi. Itu tandanya Koko mau kasih tahu, "Hei, ini daerahku, minggir sana." Koko itu protektif banget sama wilayahnya, kayaknya dia benar-benar merasa jadi raja di halaman rumah kami. Dan kalau aku perhatikan, ada gaya kokokannya yang beda-beda. Kalau buat bangunin pagi, kokokannya terdengar lebih santai tapi penuh tenaga. Tapi kalau buat ngasih peringatan, wah, suaranya bisa lebih keras dan galak. Jangan kira Koko cuma bisa kokok ya. Penampilan Koko itu juga luar biasa. Jengger merah cerahnya, yang ada di atas kepalanya itu, besar dan tegak. Aku sering lihat ayam jago lain, tapi nggak ada yang punya jengger semegah Koko. Jengger ini, kata kakekku, adalah tanda kalau Koko itu sehat dan dominan. Semakin merah dan tegak jenggernya, semakin gagah dan sehat ayam jago itu. Aku ingat banget saat Koko habis berkelahi dengan ayam jago tetangga, jenggernya sempat terlihat sedikit pucat. Aku jadi khawatir banget, tapi ayah bilang itu normal, Koko cuma butuh istirahat. Benar aja, besoknya jengger Koko udah merah cerah lagi. Rupanya jengger ini bisa berubah warna tergantung suasana hati atau kondisi kesehatannya. Jadi, aku selalu tahu kapan Koko lagi senang, lagi marah, atau lagi nggak enak badan. Selain jengger, Koko juga punya taji yang tajam di kakinya. Taji itu kayak duri yang keras dan tajam, mirip kayak pedang kecil. Kata ayah, taji ini bisa digunakan untuk melindungi diri kalau ada bahaya. Aku pernah sekali lihat Koko berkelahi sama ayam jago lain yang mau rebut wilayahnya. Mereka saling melompat dan taji mereka digunakan untuk menyerang. Tapi Koko bukan ayam yang suka cari masalah, dia jarang banget berkelahi. Biasanya, dia cuma nunjukin taji itu sebagai peringatan. Kalau ayam jago lain udah tahu ada Koko dengan tajinya yang tajam, mereka biasanya milih pergi deh, hehehe. Oke, kita bahas soal makanan favorit Koko, ya. Pasti banyak yang belum tahu kalau ayam jago kayak Koko itu pemakan segala, alias omnivora. Koko suka banget makan biji-bijian seperti jagung, padi, dan gandum. Tapi dia juga suka makan sayuran, kayak kangkung dan bayam. Dan kalian tahu nggak? Koko itu suka berburu serangga kecil juga. Belalang, jangkrik, cacing, wah, itu jadi camilan favoritnya. Kadang, aku suka cari jangkrik bareng Koko di kebun. Seru banget ngelihat dia lari-lari kecil ngejar jangkrik. Itu jadi salah satu momen favoritku sama Koko. Oh iya, kalau Koko makan dengan baik dan bergizi, bulu-bulunya jadi lebih mengilap dan dia jadi lebih aktif loh. Sebagai sahabat sejati, aku sering perhatiin Koko dan ternyata, ayam jago kayak Koko ini banyak jenisnya di dunia. Misalnya, ada ayam jago Leghorn dari Italia, warnanya putih bersih dan kelihatan elegan banget. Terus ada ayam jago Brahma yang besar dan gagah, dan ada bulu sampai ke kakinya. Kalau di Indonesia, kita punya ayam cemani yang unik banget. Seluruh badannya dari bulu sampai dagingnya hitam legam. Setiap jenis ayam jago punya keunikan masing-masing, dan itu bikin aku makin sayang sama Koko yang khas banget dengan gaya dan karakternya sendiri.
Di desa, Koko juga punya tugas penting lainnya. Kalau ada bahaya seperti ular atau elang yang mencoba mendekat, Koko langsung berkokok keras untuk memberi tanda bahaya. Suaranya beda, lebih tajam dan cepat. Ayam-ayam betina dan anak ayam langsung berlarian mencari tempat berlindung. Dan Koko, dia berdiri di depan, siap membela mereka. Benar-benar seperti pahlawan kandang. Aku kadang deg-degan sendiri kalau lihat dia begitu. Tapi aku tahu, Koko tahu apa yang dia lakukan. Ayahku bilang, Koko itu berani karena dia sayang sama kawanan dan keluarganya. Kata-kata itu selalu bikin aku bangga sama Koko. Di kandang, ada satu hal lagi yang menarik, yaitu soal hierarki atau urutan siapa yang paling kuat. Di kelompoknya, Koko sering jadi pemimpin karena keberaniannya. Tapi jadi pemimpin itu nggak mudah loh. Koko harus selalu siap menjaga kawanan, mencari makan, dan mengatur ayam-ayam betina. Kadang ada ayam jago muda yang coba-coba menantang, tapi Koko dengan bijak menanganinya. Dia nggak selalu harus bertarung, kadang cukup dengan kokokan keras dan tegak berdiri, itu udah cukup buat ngasih tahu siapa bosnya. Oh iya, selain jadi penjaga, Koko juga hewan yang sangat sosial. Dia suka banget jalan-jalan di sekitar halaman sambil cari makan bareng teman-temannya. Setiap kali ada ayam baru di kandang, Koko akan menyambut mereka dengan bijak dan ramah. Kayaknya Koko tahu banget cara bikin teman-temannya merasa nyaman. Aku suka lihat Koko berbagi tempat berteduh kalau hujan turun. Kadang aku juga ikut berteduh bareng mereka di bawah atap kecil yang ada di kebun. Seru banget deh, rasanya kayak punya keluarga baru. Satu lagi yang menarik dari Koko adalah harapan hidupnya. Kalau ayam jago seperti Koko dirawat dengan baik, makanannya sehat, dan lingkungannya aman, dia bisa hidup sampai 8 tahun atau lebih. Aku sering cerita sama Koko kalau aku mau dia tetap sehat dan hidup lama. Aku suka banget ngobrol sama Koko, walaupun dia cuma jawab dengan kokokannya, aku tahu dia mendengarkan. Koko itu bukan cuma ayam jago, dia sahabatku yang selalu setia ada di sana, bikin aku tersenyum setiap pagi. Jadi, itulah cerita panjangku tentang Koko, ayam jago yang penuh kejutan dan kehebatan. Dia bukan cuma alam hidup, tapi juga teman setia yang selalu bikin hari-hariku lebih seru. Pagi-pagi tanpa kokokan Koko pasti bakal sepi dan kurang semangat. Makanya, aku selalu bersyukur punya Koko di hidupku. Semoga kalian juga suka sama cerita ini dan bisa sayang sama hewan di sekitar kalian, ya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa untuk tetap ceria dan penuh semangat kayak Koko yang selalu siap menyambut hari. Terima kasih sudah mendengarkan cerita seru tentang Koko, si ayam jago kesayangan kita. Kalau kalian suka cerita ini, jangan lupa untuk tekan tombol like-nya ya, supaya aku tahu kalau kalian ingin mendengar lebih banyak cerita menarik lainnya. Dan buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya nggak ketinggalan cerita seru lainnya dari aku. Sampai jumpa di video berikutnya, teman-teman. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan ya.